Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan jumpa lagi dalam Talkshow CCL Jose Coalinge. Dan kali ini saya kehadiran tamu spesial, seorang yang sangat luar biasa di mata anak-anak Indonesia yang sangat banyak jasanya. Siapa dia? Kak Seto Mulyadi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Seto, sebelum acara kita mulai, Jose edukasi dulu kepada sahabat JCL bahwa betapa pentingnya pesan ibu selalu menjaga nasihat ibu 3M. Masker kayak Mas Kak Seto nih pakai cuci tangan, dan jaga jarak. Seperti itu ya sahabat JCL, saya sudah pakai masker dan juga jaga jarak sesuai dengan protokol, dan Kak Seto juga sudah pakai masker. Boleh copot Kak Seto? Iya. Kak Seto, biasanya Jose itu suka ngulik tentang masa-masa kecil bintang tamunya Kak Seto. Oh iya, Itu seru katanya. Itu adalah hal-hal yang sangat ditunggu-tunggu sama sahabat JCL. Sahabat JCL. Kayak gitu. Baik. Sahabat JCL itu Jose Coalinge. Kak Seto. Singkatan. Ya beda. Baik. Nah, Kak Seto itu sebenarnya kelahiran di mana, berasal dari mana, bulan berapa lahirnya, tahun berapa? Iya, saya lahir di kota kecil Klaten. Antara Jogja dan Solo. Kemudian tanggalnya tanggal 28, bulannya bulan Agustus, tahunnya tahun 1951. 51 berarti hampir 70 tahun yang lalu. Saya biasanya kalau usia-usia di atas 70 saya manggilnya Om. Tapi untuk spesial di episode kali ini Talkshow, manggil Kak Seto, dan memang itu harus Kak Seto populernya. Dan Kak Seto, saya mau jujur bilang bahwa saya itu adalah pencinta dan penggemar Kak Seto di era tahun 78. Dari tahun 78 sampai dengan sekarang, dan berharap sekali Kak Seto itu hadir jadi bintang tamu di Talkshow JCL. Tercapai, alhamdulillah. Oke Kak Seto, itu pada saat lahir tuh udah kan. Nah, masa anak-anak tetap di sana? Saya sampai usia remaja, sampai SMP saya tinggal di Klaten. Di Klaten. Kemudian SMA-nya saya pindah ke Surabaya. Lalu begitu lulus SMA, jadi Surabaya hanya 3 tahun. Setelah itu langsung saya pindah ke Jakarta. Tahun 70. Ya. Jadi di antara seluruh kegiatan di sekitar Klaten sudah punya bakat seni misalnya? Iya, dari kecil itu memang. Dari kecil kan terkenal bandel sekali kan. Kak Seto. Iya, nggak bisa diem, pokoknya apa dicoba. Akhirnya sama orang tua energi yang berlebihan itu dibuang dalam bentuk aneka kegiatan. Jadi selalu ada dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu diisi kegiatan bermacam ragam ya. Dan itu bukan dipaksakan oleh orang tua, tapi silakan kamu Senin mau apa? Oh, Senin latihan tari Jawa. Selasa mau apa? Oh, Selasa kita senang main ini pingpong. Oke. Sampai akhirnya kelas 5 SD saya sempat juara Klaten waktu itu, juara umum. Jadi bukan untuk pingpong. Untuk pingpong. Ya. Kemudian hari Rabunya itu kebiasaan juga main itu silat, pencak silat ya. Gitu. Jadi selalu diisi gitu. Ada senang main bola juga. Kemudian juga latihan band waktu itu ikut band bocah. Sempat juga band bocah. Iya.
Kemudian setelah senang gambar juga, ada ikut sanggar gambar. Pokoknya padat sekali sampai minggunya itu selalu terisi begitu. Jadi akhirnya itu juga bermanfaat setelah lulus SMA dan kemudian saya menjadi asistennya Pak Kasur dan Bu Kasur. Ya udah, bakat itu saya pakai semua. Oke. Gitu. Jadi gini lagi nih Kak Seto. Ini kan udah di Jakarta nih. Nah, Kak Seto kan itu kalau nggak salah pengen sesuatu tapi tidak tersampaikan. Akhirnya lari ke Jakarta. Iya. Itu apa sih yang belum tersampaikan itu Kak Seto? Iya, waktu itu memang saya kembar. Oh, kembar. Iya. Itu kalau kembarannya siapa Kak Seto? Namanya Kresno. Oh, Kresno. Jadi namanya Seto Kresno itu kalau bahasa Jawa, Seto itu artinya putih, Kresno itu artinya hitam. Jadi waktu lahir dulu saya agak putih, dia agak hitam. Oh gitu. Lalu dokternya yang memberi nama. Wah udah saya kasih nama. Ini namanya Seto, ini namanya Kresno. Jadi sampai masuk sekolah itu nama saya hanya 4 huruf itu aja, SETO, udah. Oh enggak panjang. Enggak ada panjang. Kecuali gitu. Tambahan Mulyadi ya. Nah karena terlalu pendek, lalu coba ditambahin nama apa lagi? Nah karena ayah saya namanya Mulyadi Effendi, ya udah jadi tambah aja Seto Mulyadi. Kresno juga Kresno Mulyadi gitu. Ya udah, jadi akhirnya selalu bersaing, prestasinya, studinya dan segala macam. Nah waktu kecil kan selalu ada 2 kalau cita-cita. Mau jadi apa? Kalau nggak dokter, insinyur waktu itu. Akhirnya ya sudah, begitu lulus SMA sama-sama daftar ke Fakultas Kedokteran. Karena waktu di Surabaya daftarnya ke Erlangga. Begitu diumumkan ternyata dia diterima, saya enggak. Nah saya kan kecewa sekali, frustrasi dan malu kan. Karena biasanya kembar suka dibanding-bandingkan kan. Wah kamu kok gimana kok enggak seperti ini gitu. Akhirnya saking udah malu, saya enggak tahan. Akhirnya saya kabur ke Jakarta. Nah kabur juga namanya juga enggak ada tempat teman atau saudara gitu ya. Udah. Jadi selama 7 bulan ya tidur di pasar, di emperan toko, di mana-mana jadi gelandangan ya. 7 bulan jadi gelandangan. Jadi saya sering ngamen. Kalau ulang tahun selalu nyamar kembali jadi gelandangan untuk mengingat masa-masa indah dulu. Oh, sampai sekarang masih dilakukan? Iya, masih. Luar biasa ya. Kemarin juga walaupun dengan ini jadi tidur dari sore, ya besok paginya ulang tahun, udah bangun, udah penuh rasa syukur lah begitu. Jadi sampai merinding. Iya, jadi waktu itu jadi gelandangan, kuli pasar, tukang batu, pengamen ya. Ada cuku lili kecil gitu yang saya sewa dari sama pengamen. Ya udah saya ngamen ya. Kebetulan dari kecil juga senang nyanyi ya, pernah ikut paduan suara di SMP dulu. Nah akhirnya sudah lagu-lagu zaman dulu, lagu-lagunya The Beatles, lagu-lagunya Rahmat Kartolo, Alfian, zaman-zaman mungkin Kak Yose belum lahir waktu itu. Belum, 60-an belum. Yeah. Terus Kak Seto, ngomong-ngomong, ini kan Kak Seto suka lagu-lagunya The Beatles, Alfian, Rahmat Kartolo. Kira-kira ada lagu yang paling terkesan nggak sampai sekarang memanage di kepala yang dinyanyikan pada saat ngamen? Iya. Boleh nggak sahabat JCL dengerin Kak Seto? Ya, lagunya Hari Nurdi. Oh, Hari Nurdi. Tahu juga ya? Tahu banget. Yang andaikan seorang kan datang menghibur hati sedang sedih, dikaulah sayang pujaan sati kekal abadi insani. Wah, hebat sekali loh. Kayak saya mau menguasai loh. Enggak. Zaman saya itu. Namanya juga saya kan sama Mas Benz, masih suka kemana-mana. Dulu ada bertiga, Dani Sakri juga. Pernah dengar? Iya. Itu kita bertiga selalu. Tapi hebat, itu jarang orang tahu lagu ini. Tapi ya mungkin karena saya belajar sama Mas Benz. Itu mungkin keuntungan saya terjun. Terus Kak Seto akhirnya ketemu sama Bu Kasur, Pak Kasur, bagaimana ceritanya? Iya, jadi saya waktu itu bantu apa saja, jadi selain kuli pasar, terus ngamen-ngamen apa jadi segala. office boy gitu. Office boy sempat? Iya, sempat. Kemudian di sebuah rumah tangga saya bantu nyuci pakaian lah gitu.
Saya kenal seorang ibu, boleh saya bantu cuci pakaian? Nah, di situ ada televisi. Nah, di situ televisinya hanya TVRI waktu itu. TVRI hitam putih itu lagi. Ada acara, iya, ada acaranya Bu Kasur, Taman Indria waktu itu. Terus saya bilang, kalau gitu saya juga bisa kok. Dan saya pernah ingat dulu pernah baca di sebuah majalah waktu zaman SMP itu Pak Kasur dan Bu Kasur. Nah, beliau seorang tokoh pendidik anak-anak. Terus saya merasa saya juga kelihatannya juga sayang kepada anak-anak. Akhirnya suatu saat saya datang ke TVRI, saya tanya, saya mau ketemu dengan Bu Kasur dan Pak Kasur. Oh, nggak di sini. Beliau hanya sekali-sekali aja kalau pas ngasuh acara sore hari. Tapi kalau mau ketemu di rumahnya, diberi alamat di jalan, waktu itu namanya Jalan Kebun Binatang 4 nomor 2. Ragunan? Bukan, di Cikini. Oh, Cikini. Iya. Cikini ada alamat itu? Ada, ya. Okay. Jadi di seberangnya Taman Ismail Marzuki itu. Itu di situ. Jadi sampai sekarang saya kira juga masih ada. Masih ada alamat ini. Nah, akhirnya saya dari TVRI jalan kaki ke Cikini itu. Siang-siang udah jam 2 saya ketuk. Saya mau ketemu Bu Kasur, ternyata yang buka pintu adalah Pak Kasur. Pak Kasur. Lalu saya bilang, Pak, saya ini calon mahasiswa UI. Namanya juga calon, nggak tahu kapan gitu ya. Supaya ada UI-nya gitu. Ada UI-nya. Padahal masih pengangguran dan gembel waktu itu. Jadi saya mohon izin, saya mau menjadi pembantu Bapak, apa saja, pokoknya nggak usah dibayar, Pak. Gitu. Oh, jadi mau bantu saya? Iya. Oke, kalau gitu nanti sore datang ke Taman Situ Lembang. Itu di daerah dekat di Menteng juga. Oh, baik, Pak. Itu jam 4 ya. Sudah. Akhirnya pas menjelang jam 4 saya datang, Pak Kasur sudah ketemu, udah banyak anak-anak semacam kelompok bermain atau PAUD begitu, dan anak-anak diantar oleh ibunya masing-masing terus dengan bangku kecil gitu. Nah, akhirnya, Pak, saya yang tadi siang datang. Oh iya, baik. Lalu bilang, ibu-ibu, sekarang saya punya asisten baru calon mahasiswa UI. Itu yang dibawa. Dibawa sekali, Kak Seto. Akhirnya terus siapa nih namanya? Saya namanya Seto, Pak. Nah, ibu-ibu, sekarang asisten saya kita panggil Kak Seto. Dari mulai di situ Kaknya. Itulah, ya. Oke. Dan saya lihat ada jam kan. Itu saya lihat jam 4. Memang dimulai selalu jam 4 sore. Ya. Dan setelah itu, setelah selesai kan saya selalu punya catatan harian gitu. Jam 4 ternyata adalah tanggalnya juga tanggal 4, bulannya bulan April, bulan 4. Oh, semua serba 4. Jadi serba 4 itu. Jadi terkenang sekali sampai sekarang itu. Jadi akhirnya setiap tanggal 4 April pun saya anggap sebagai hari pertama kali saya mengabdi di dunia anak-anak Indonesia. Jadi selalu saya peringati, nah itu kemarin merayakan 50 tahun saya mengabdi di dunia anak-anak. Karena waktu April kan masih pandemi yang sangat ketat, nggak boleh kumpul-kumpul. Betul sekali, Kak Seto, betul banget itu, luar biasa. Gitu. Oke, terus akhirnya? Jadi akhirnya udah jadi asisten Pak Kasur. Terus saya ingat makin lama makin dipercayakan. Pernah disuruh menggantikan kegiatan kalau bila memimpin begitu. Lalu saya ingat sekitar kalau nggak salah 23 September tahun 70 juga. Waktu itu saya sedang membantu merapikan angklung. Pak Kasur kan beliau juga ngajar angklung juga kan. Nah, akhirnya beliau berkata, Dek, ingat ya, kalau saya mati, itu kata-katanya begitu. Kalau saya mati, adik yang harus melanjutkan perjuangan saya mengabdi di dunia anak-anak. Makanya itu saya ingat sekali. Baik, siap Pak. Ya udah, akhirnya tahun demi tahun mungkin ditawari jabatan ke berbagai macam, saya bilang enggak, ini amanat dari Pak Kasur, guru besar saya mohon izin untuk terus mengabdi di dunia anak-anak begitu. Terus Kak Seto diajak ke TV untuk acara. Karena sering membantu Bu Kasur, akhirnya kenal dengan orang-orang TV, ada Ibu Muji waktu zaman itu, Pak Plis Herdiarto. Zaman itu saya masih ada atau tidak, tapi nama-nama itu terkesan sekali. Nah, suatu saat saya udah akhirnya itu tahun 70. Akhirnya saya terus kan sampai tahun 72 akhirnya saya masuk UI tapi masuk Fakultas Psikologi. Oh, akhirnya juga. Iya. Jadi coba daftar ke UI. Waktu itu yang tahun 70 sudah daftar UI gagal. Tahun berikutnya daftar lagi ke kedokteran UI gagal lagi. Jadi 2 kali gagal. Akhirnya Pak Kasur yang mengatakan, Dek, menurut saya adik lebih berbakat jadi psikolog. Jangan kedokteran deh. Mungkin lebih baik, coba aja.
Akhirnya ya sudah, saya banting setir masuk psikologi, alhamdulillah diterima. Nah, udah saya sempat aktif di mahasiswa segala macam, tapi akhirnya karena sudah banyak kenal dengan para pejabat di TVRI, akhirnya ditawari untuk memegang sebuah acara yang bernama Aneka Ria Anak-anak. Seperti ini ya. Nah, ya betul. Ini yang pertama ya. Ya, dengan Kak Heni waktu dengan itu. Kak Heni ya. Ini juga tetap namanya Kak Heni. Sampai sekarang juga Kak Heni orang ini. Masih Kak Heni juga. Seusia ya. Beliau di bawahnya. Enggak, lebih senior kok beliau. Lebih senior ya. Ya, 4 atau 5 tahun lebih senior dari saya. Iya. Makanya saya tuh ya, sahabat JCL ya, ini masih lucu ya. Tuh wajahnya nggak pernah berubah. Rambutnya juga masih tuh. Masih gondrong. Masih gondrong, masih sama sampai sekarang. Terus Kak Seto, sorry, maaf banget. Ini soal rambut nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Rambut yang sekarang dengan yang dulu ini sama atau bagaimana? Sama ya. Bukan palsu? Wig, ya bukan. Banyak kemarin sempat viral. Iya? Dibilang itu wig dan saya enggak, ini kalau ditarik juga ini asli semua. Tuh sahabat JCL, Kak Seto miliki rambut sama ya. Ini tahun 78 loh. Ya, dan sampai sekarang 2021 rambutnya tetap sama, bahwa itu bukan itu hoax itu kalau ada yang bilang wig. Oke, Mas. Ini berapa album pada saat itu? Kak Seto? Kalau itu dengan Kak ini saya ingat mungkin hanya 2 ini. kalau nggak 2 salah. ya? Iya, ada 2, satu lagi ada apa? Kalau tidak salah pernah juga merekam selain 2 ada 1 lagu, tetapi lagu-lagu gereja, lagu siraman rohani yang dinyanyikan oleh Kak Heni. Lalu saya diminta juga untuk menyanyikan lagu-lagu itu. Iya, begitu. Ini ciptaan siapa? Itu perpaduan, separuh saya, separuh Kak Heni. Jadi misalnya Mari Bergembira saya, Pak Jenggot saya, Baju Batik saya. Oh iya, di sini ada nih. Ya. Seto. Baju Batik ya. Wah. Tetap sampai sekarang ya. Iya. Pak Polisi Kak Heni, kemudian Cita-Cita Kak Heni, luar biasa. Kemudian Musik Angklung Kak Heni, Bahagia Bersama Kak Heni. Iya. Oke, ini ada 2 album ya di era itu, berarti 78, 79 ya Kak Seto? Iya, karena ini awal-awal. Dan ini responnya sangat luar biasa pada era itu, di saat saya masih anak-anak, saya selalu harus duduk di depan. Gitu ya? Iya, ini. Betul. Oke, terus selanjutnya Kak Seto, ini kan jalan tuh berapa lama Kak Seto memegang acara Aneka Ria Anak-Anak? Iya, Aneka Ria Anak-Anak itu dari tahun 78 sampai bentar ya, menjelang mungkin 80 bentar ya, 86 sekitar itu selesai. Ya. Sekitar itu ya. Iya. Dan itu pernah melibatkan juga Iramaya Sopa, Dina Mariana ya sebagai bintang tamu gantian ya. Cilik ya. Ada Kak Iramaya Sopa, Kak Dina Mariana, Kak Puput Novel juga. Kak Puput Novel ya. Dan semua itu harus pakai Kak. Ya sekarang ya, kalau dulu kan ada. Malah saya ingat waktu itu yang ikut acara itu ada yang yang kalau gerakan-gerakan itu apa? Break dance? Bukan, yang pantomim. Oh, pantomim. Yang jago pantomim itu Aduh, jadi lupa. Septian Dwi Cahyo. Lalu saya juga ingat ada penyanyi waktu itu masih anak juga yang sekarang top di Eropa, yaitu Mbak Anggun C. Sasmi. Oh, Anggun C. Sasmi. Oh, sempet juga. Ya, sempet juga. Jadi bintang tamu di acara ini. Iya. Itu lalu siapa lagi ya? Cukup banyak kok ya. Cukup banyak ya. Pada era itu ya. Luar biasa sekali. Terus ini bagaimana tercipta sosok si Komo itu bagaimana? Nah, saya ingat waktu tahun 75 itu saya sebagai asisten Pak Kasur kan juga menghafal dan saya mencoba mencipta lagu-lagu juga ya. Karena Pak Kasur juga mengatakan, "Dik, murid yang baik adalah kalau dia bisa lebih hebat dari gurunya." Itu kata-kata itu yang dipesankan. Jadi saya harus lebih hebat. Artinya ya saya akhirnya mengikuti belajar banyak dari Pak Kasur, kemudian belajar juga mencipta lagu. Lalu saya ingat waktu itu ada lagu Si Kancil.
Oh, si kancil anak Ya, nakal nah itu kan suka. si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Nah, sempat waktu itu hati kecil saya memprotes ya. Oh, karena dikurung ini. Ya, karena ini hewan ini kan maskot Indonesia kan, kancil. Oh, si kancil ini, Ya, betul. walaupun Malaysia juga ada, tapi ya yang khas Indonesia. Nah, kok nakal, kok dikurung, nggak boleh diberi ampun dan sebagainya. Jadi akhirnya saya coba juga bikin maskot Indonesia, hewan yang nggak ada di negara lain. Saya cari-cari, oh ada burung cendrawasih, oh ternyata Papua Nugini punya. Lalu ada apa sih itu kayak monyet kecil tuh namanya tangkasi kalau nggak salah ya. Itu di Sulawesi Utara ya ada. Ternyata Anoa di ini Sulawesi. juga ada Filipina juga ada gitu. Oh, si Tangkasi ini. Tangkasi itu ya. Okay. Akhirnya satu-satunya yang tidak ada di tempat lain adalah komodo. Komodo di Nusa Tenggara ya. Iya, di NTT ya. Jadi akhirnya saya bikin ya udah kalau antara si komo atau si modo, lebih lucu si komo. Nah, akhirnya lahirlah itu tahun 75 ide itu. Ide 75. Ya, lalu saya bikin lagunya, saya kadang-kadang mendongeng juga untuk anak-anak. Gitu. Lalu baru tahun 85 sempat muncul. Oh, sempat 85. Ya, waktu itu ya di acara Aneka Karya anak-anak juga saya muncul. Tapi udah dimunculin bahwa ini si Komo. Iya. Dengan bawa boneka-boneka? Bukan, waktu itu besar, jadi kayak Barney gitu. Oke. Jadi yang ada manusia dalamnya. Iya, ada manusia dalamnya. Jadi kayak badut-badut ya, badut Iya, Komo ya. Badut, ya. Terus tapi sekali itu terus nggak terlalu berkembang. Nggak terlalu berkembang. Nah, pada waktu tahun 89 saya didatangi oleh tim dari TPI waktu itu Televisi Pendidikan Indonesia, diajak yuk bikin acara anak-anak. Akhirnya kalau saya bikin cerita boneka, bagaimana? Oh bagus. Nah akhirnya kata Kaseto nih, ngajuin. Saya usulkan. Saya diberi hanya waktu nggak sampai seminggu. Coba langsung bikin, deadline-nya langsung ditampilkan. Udah saya mencoba mengumpulkan koleksi boneka-boneka saya. Lalu ada seekor naga begitu ya, seekor naga yang ya mirip komodo. Ini saya gunting, saya permak itu. Nah akhirnya jadilah itu komodo ini. Ya, yang kemudian ya terus muncul di TPI dalam cerita boneka si Komo. Nah bonekanya yang ini. Nah ini si Komo. Si Komonya. Iya. Tuh sahabat JCL ya. Itu awalnya. Terus tiba-tiba ada yang rekam. Iya, ya kemudian mulailah bikin ada. Kalau Komo lebih banyak waktu itu. Si Komo ya? Iya, ada 5 seri kalau nggak salah. 5 album ya. 5 album. Nah, kemudian yang terakhir waktu itu kan sudah mulai populer. Kemudian saya bikin lagi yang besar dan bikin operet si Komo begitu ya. Nyanyi, ada Komo, ada Ulil, ada Belu. Di show? Ya, di show begitu. Di show. Akhirnya sering dipanggil, suatu saat diundang ke Samarinda. Nah, waktu itu pagelarannya jam 10 pagi hari Minggu. Lalu panitia mengatakan, bisa nggak kira-kira jam 8 muncul dulu di waktu itu ada semacam Car Free Day juga di sana. Oh, jadi 8 pagi ini. Ya, tapi ya bukan sepi sama sekali. Pokoknya suatu tempat. Nah, di situ lalu Komo bikin parade. Parade diiringi anak-anak jalan kaki. Nah, gara-gara si Komo lewat, itu dia. Jalanan jadi macet semua. Itu dia, Kaseto. Gitu. Jadi akhirnya ya itulah lahirnya macet lagi. Gara-gara si Komo lewat. Nah, itu timbulnya dari Samarinda. Iya. Oke. Jadi sahabat JCL yang lahir di era 80-an dan pernah tahu dan memiliki album-album seperti ini. Nah, dengar ceritanya langsung sama penggagasnya, sama pemiliknya sekaligus. Itu si Komo ya. Terus Kaseto kan ini serba bisa. Saya dengar katanya suka sulap juga. Mendongeng ya so pasti. Jadi kalau mendongeng itu selalu pakai boneka atau nggak usah? Iya, kadang-kadang pakai boneka, kadang-kadang pakai gambar, kadang-kadang juga tanpa apa-apa, jadi diperagakan begitu. Seperti di Aneka Karya anak-anak ini, mendongeng aja dengan Kak Heni. Masih inget Kak, dengan Kak Heni ngobrol-ngobrolnya
Ada dialog nggak? Masih terkenang? Iya, biasanya kalau itu kan memulai acaranya, langsung kita buka acara dengan nyanyi. Oh boleh. Iya, lalu misalnya gini, Kak Eni, apa tugas kita untuk adik-adik semua? Lalu Kak Eni program jawab, Kak Seto, tugas yang utama mengajak semua bergembira. Lalu kita bersama-sama, ayo adik semua, kita selalu gembira dalam acara kita. Lalu bernyanyi sama-sama, menari sama-sama, semua bahagia. Itu awal pembuka acara nih karya anak-anak ini ya Kak Seto. Betul. Waduh, pokoknya ya sekarang mungkin mereka jadi oma-oma. So jadi oma-oma Kak Seto. Betul, iya. Nah, pasti yang ingat duet ini pasti ingat lah kalau mereka sekarang usianya sudah seoma-oma, opa-opa. Udah 50-60 juga. Iya Kak Seto. Terus Kak Seto kan mendirikan sebuah yayasan Mutiara Indonesia ya, sama Nakula, Sadewa. Itu kayaknya ada ceritanya ya Kak Seto. Bisa diceritakan sama sahabat JCN? Kalau Mutiara Indonesia itu adalah ide dari Pak Kasur yang waktu itu mengatakan bahwa Dek, kalau sudah matang seperti ini, adik sudah siap, coba adik dirikan juga lembaga sendiri. Begitu. Jadi lembaga sendiri yang memakai nama saya sendiri. Jadi ada kelanjutannya begitu. Jadi maksudnya memakai nama Kak Seto gitu? Iya, jadi kalau ini kan misalnya kebun kanak-kanak asuhan Pak Kasur misalnya gitu. Oke. Nah, waktu itu saya melanjutkan kegiatan beliau di Taman Ria. Waktu itu karena beliau sudah mulai sering sakit-sakitan, akhirnya berpusat di Cikini, di Jalan Kebun Binatang itu. Nah, akhirnya saya melanjutkan, saya ganti namanya Istana Kanak-Kanak. Istana Kanak-Kanak. Ya, jadi saya anggap ini anak-anak kan semacam ratu-ratu dan raja-raja kecil ya, yang secara psikologis di bawah 5 tahun itu sedang egosentrismenya sangat tinggi karena dia merasa sedang menemukan egonya kan, kadang-kadang semau gue kalau mau gitu. Nah, itu diarahkan dengan cara yang tepat dengan istana kanak-kanak itu. Inilah istana kamu, kalian kreatif, kalian senang bernyanyi, mungkin menari, bermain gembira dan sebagainya. Nah, setelah itu langsung dilanjutkan karena itu kelompok bermain istilahnya semacam PAUD. Lalu setelah besar para orang tua menanyakan, Kak, kalau bisa juga bikin ini dong, taman kanak-kanak, karena anak-anak ini sudah senang dengan cara seperti ini begitu. Nah, ya udah, akhirnya kami bentuk yayasan apa ya untuk TK-nya. Oh, ini kan mereka ibarat sedang cemerlang-cemerlangnya kan, seperti mutiara. Ya udah, saya beri nama Yayasan Mutiara Indonesia. Gitu. Tapi itu anak-anak usianya masih di bawah 5 tahun. Masih di bawah 5 tahun. Ya, kalau yang playgroup ya, kalau yang TK sudah umur sampai 6 tahun. 6 tahun sampai dan setelah 6 tahun masuk SD. Nah, kita lanjutkan bikin SD, terus kemudian ada SMP sampai akhirnya SMA juga. Tetap pakai Mutiara. Iya, tapi kemudian sekarang sudah ini bernama Mutiara Indonesia Internasional. Tidak mesti harus kembar. Nah, di luar itu ada pengalaman setelah saya cukup dikenal melalui televisi TVRI itu. Akhirnya ada seorang bapak yang mengetuk pintu rumah saya. Nah, ini betul rumah Kak Seto gitu. Iya, saya sendiri. Oh ya, saya punya anak kembar gitu. Beliau nggak tahu kalau saya kembar. Oh, ini saya satu aja sudah berat. Ini 2, saya nggak punya uang sebenarnya. Apa bisa dibantu gitu. Akhirnya, waduh, ini kembar ya. Akhirnya baik, saya bantu. Nah, itu berapa bulan tuh sering datang untuk minta macam bantuan sosial. Akhirnya saya pikir, alangkah banyaknya orang tua yang lain yang punya satu putra saja sudah sulit. Ini apalagi 2. Kadang-kadang ada kembar 3, ada kembar 4, gitu kan. Nah, itu kan tentu berat. Akhirnya, ya sudah, saya punya ide membentuk sebuah yayasan yang diberi nama tokoh kembar dalam dunia pewayangan. Itu kan Pendawa 5, ada Yudhistira, Bima, Arjuna. Nah, yang kembar Nakula dan Sadewa. Akhirnya saya bentuk itu.
Nah, saya kumpulkan beberapa teman yang kembar juga. Gitu. Nah, salah satunya itu waktu itu adalah dulu terkenal kembar grup artis Yakob dan Alek Alex. Yakob. Ya. Kemudian ada lagi yang putri itu yang trio bebek waktu itu. Oh, trio bebek. Itu yang dua kembar. Yang dua itu kembar. Kembar duanya. Mbak Ana dan Mbak Ani kalau nggak salah namanya. Itu saya ajak. Kemudian ada teman juga Mas Kresna dan Mas Setia, agak mirip dengan saya. Saya Kresno dan Seto, beliau Kresna dan Setia. Itu juga ada lagi juga Mas Luki dan Lufdi, lebih muda dari saya. Nah, para tokoh ini akhirnya mendirikan, lalu saya cari dulu hari yang serba dua. Hari serba dua? Ya. Akhirnya saya ingat, tanggalnya tanggal 22. Tanggal 22. Bulannya bulan 2. Februari. Lalu tahunnya 1986. 1986. 9 itu 10. Tambah 8, 18. 18. Terus 1984. 84. Nah, jadi 1984. Jumlahnya 22. 22. Lalu kami sahkan di depan notaris namanya Kusbiono Sarmanhadi di Jalan Patiunus nomor 22. Jalan Patiunus nomor 22 juga. Itu rumahnya Mas Setia dan Mas Kresna waktu itu. Itu di Kebayoran Baru. Lalu ditandatangani di depan notaris, jamnya jam 22 lewat 22 menit 22 detik. Jam 22 lewat 22 menit lewat 22 detik. Jadi serba 22 karena kembar kan identik 2 ya. Ya, kembarnya banyak 2 dengan modalnya Rp222.000 waktu itu. Jadi serba 22 semua. Dan ya itu tadi akhirnya ya sampai sekarang setiap tanggal 22 jam 22.22 kita kumpul. Nah, sekarang sekretariatnya di sini, jadi mereka kembar-kembar kumpul di sini yang mengheningkan cipta, bersyukur atas lahirnya yayasan ini, begitu. Luar biasa sekali ya. Betul, saya sampai merinding loh. Kaseto sampai segitu perhatiannya soal yang Nakula ya. Iya. Nakula Sadewa luar biasa sekali yang masalah yang dua-duanya ini. Iya. Nggak ada yang jarang sekali yang orang terpikirkan bahwa itu serba dua. Iya. Dan saya rasa saya bersyukur mudah hanya ini aja nih di talk show ini yang pernah Kaseto bicarakan. Iya, saya kira ini ya. Jadi unik. Oke. Kaseto, menurut seorang pandangan dari Kaseto tentang anak-anak sekarang ini kan banyak sekali ada pelecehan-pelecehan, terus anak-anak yang ditelantarkan orang tua. Sebagai seorang pemerhati anak-anak, Kaseto ada pandangan nggak buat pemerintah kepada orang tua si anak itu sendiri seperti apa? Iya, memang sering anak-anak ini terlupakan ya, seolah sebagai warga negara kelas 2 dan sebagainya. Nah, kita kan sudah punya di seluruh dunia PBB sudah mencanangkan konvensi hak anak. Jadi konvensi hak anak. Kalau salah itu dicanangkan tahun 1989. Nah, kemudian tahun 90 Indonesia meratifikasi konvensi itu. Lalu kemudian tahun 97 tepat Hari Anak Nasional, Presiden Soeharto waktu itu mencanangkan suatu gerakan nasional perlindungan anak. Nah, tambah itu, lalu dibentuk Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Waktu itu sempat dijabat ketuanya adalah Ibu Profesor Baharsyah, Menteri Sosial Republik Indonesia saat itu. Tapi tahun 98 reformasi, Pak Harto turun, lalu lembaga perlindungan anak ini diserahkan kepada masyarakat. Jadi dikumpulkan masyarakat. Nah, saya termasuk diundang di situ. Akhirnya disuruh memilih dari warga yang berkumpul, suruh memilih siapa saja pengurus dari lembaga yang sudah diserahkan kepada masyarakat ini dan sekaligus siapa yang ditunjuk sebagai ketuanya. Nah, saya waktu itu mungkin yang paling awam terhadap gerakan perlindungan anak. Akhirnya ketiban campur ini kelihatannya. Akhirnya saya justru terpilih sebagai ketua dari lembaga ini. Gitu. Nah, akhirnya sempat kami beri nama Komnas Perlindungan Anak karena waktu itu sudah ada Komnas HAM, sudah ada Komnas Perempuan. Lalu kami beri nama Komnas Perlindungan Anak. Ya. Nah, saya sempat
3 periode dari tahun 98, 2002, 2002, 2006, 2006, 2010. Tapi setelah itu karena ada berbagai permasalahan, saya sekarang ditarik kembali untuk turun gunung untuk memimpin lagi lembaga penelitian ini. Dari Komnas akhirnya kami beri nama yang baru, bukan beri nama, kembali ke nama lama. Tahun 98 itu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Melakukan kegiatan-kegiatan termasuk itu untuk membantu anak-anak yang terlantar, anak-anak yang korban kekerasan, eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi dan sebagainya. Dan ujung tombak kami adalah Lembaga Perlindungan Anak di berbagai provinsi dan beberapa kabupaten kota. Dan akhirnya kami juga mencanangkan suatu gagasan Lembaga Perlindungan Anak ini dibentuk di tingkat yang paling dekat dengan keluarga, yaitu di tingkat RT. Nah, kita beri nama Sparta, yaitu Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga. Rukun Tetangga RT. Bahkan ini dulu saya pernah jadi ketua RW kan, Mas Ben wakilnya waktu itu. Nah, saya punya ide, saya bentuk di sini, akhirnya dapat rekor muri itu di sana. Oh gitu, nanti kita foto ya, buat sahabat CCL ya. Rekor muri RT pertama yang dibentuk sebagai seksi atau satgas perlindungan anak. Gitu. Luar biasa sekali ya. Terus saya juga pernah nonton film Tangan-Tangan Mungil. Oh iya. Gimana ceritanya Kak Seto bisa terlibat di film? Ya, sebetulnya gini, saya waktu itu sudah lulus sebagai psikolog tahun 81, lalu saya ini kan juga senang mengarang, ya, senang membuat menulis, membuat cerpen, ya, dan sempat kemudian membuat novel juga. Nah, saya iseng membuat ide cerita saja. Ide cerita saya ketik, zaman itu masih ketik tak ya. Itu kira-kira hanya 2 lembar. Kemudian saya kirim ke Gramedia Film. Gramedia Film. Saya kira mungkin tertarik dengan ini. Idenya Kak Seto. Nah, di mana ide itu sebenarnya melukiskan kegiatan saya sebagai psikolog menghadapi anak-anak, ya, dan waktu itu sudah mulai punya pacarnya juga psikolog juga begitu. Tapi bagaimana mempraktekkan teori psikologi dalam kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak. Sebenarnya pengalaman saya sudah cukup lama kan, sudah dari tahun 70, jadi sudah 11 tahun di dunia anak-anak. Saya lulus sebagai psikolog. Nah, saya padukan dalam catatan itu. Akhirnya Gramedia Film setuju. Oke, kalau gitu kita bikin filmnya. Nah, akhirnya kumpulkan ada penulis skenario dan sebagainya, dirapatkan, tapi di dalam ide cerita adalah saya. Ya. Dan bahkan karena ceritanya tentang seorang psikolog muda yang mengasuh anak-anak, yang konsultasi juga mengenai anak-anak dengan orang tua anak yang bermasalah, akhirnya yaudah Kak Seto ikut main aja di sini gitu. Tapi judul tidak berubah? Tidak, tetap Tangan-Tangan Mungil. Yang melukiskan bahwa inilah Tangan-Tangan Mungil itu ya lucu, indah, ya, dan harus dilindungi dengan kasih sayang, tidak dianggap sebagai anak bandel. Walaupun di situ dilukiskan anak yang memang aktif sekali, yang seperti bandel, tapi dengan figur dan cara pendekatan sang psikolog ini, akhirnya anak itu menjadi baik begitu. Dan film ini lumayan sukses ya, Kak Seto Panera itu ya. Itu ada berapa judul film, Kak Seto? Cuma 1 atau bagaimana? Iya, memang yang melejit hanya 1 ya. Ada beberapa mungkin film-film pendek ya, tapi mungkin nggak terlalu terdengar. Nggak apa-apa, Kak Seto, disebutin aja barangkali. Iya, saya agak lupa Jongnya, tapi bentar ya, karena nggak terlalu. Tapi 1 itu tentang, benar-benar saya lupa, bentar. Ini walaupun ini kakek 70 tahun, daya ingatnya udah mulai berkurang. Tapi nggak apa-apa, nanti buat PR aja. Iya, baik. Nanti saya setidaknya Kak Seto itu udah terlibat di beberapa film, namun yang komersial ini layar lebar itu adalah Tangan-Tangan Mungil di era itu ya 80 berapa Kak Seto tuh? Itu 81. 81 ya. Saya pernah waktu itu film pendek kampanye pemilu yang pertama zaman Orde Baru itu. Artinya bagaimana memotivasi masyarakat untuk ikut dalam pemilu kan.
waktu itu la 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 lagu apa? Pemilihan umum telah memanggil kita, ya lagu itu saya gitu. Itu soundtracknya Kak Seto yang bikin? Bukan. Artinya saya ingat lagu itu yang mengiringi cerita yang Kak Seto mainkan di film ini. Betul. Oh gitu Kak Seto. Terus Kak Seto kita kembali lagi ke keluarga. Kak Seto anak-anak ada berapa? Saya 4. Kembar juga? Anak kedua itu istri saya mengandung kembar kan. Nah, waktu itu saya banyak melakukan kegiatan sosial. Nah, waktu itu ada seorang tukang sayur lah begitu dituduh mencuri. Tukang sayur itu kalau tidak salah dia kembar, lalu mengadu ke saya, minta perlindungan dan sebagainya. Jadi akhirnya ya sudah, kami sampai membantu untuk menyampaikan ke kepolisian bahwa bukan ini yang pelakunya dan sebagainya. Nah itu sampai datang ke rumahnya itu agak di puncak gunung di daerah Bogor lah, yang harus naik-naik nyebrang sungai segala. Waktu itu istri saya sedang hamil, ingin ikut juga sama saya karena dia juga ingin mengikuti kegiatan-kegiatan sosial saya gitu. Nah akhirnya ya sudah, mungkin karena gerak malam nyebrang sungai tengah malam segala macam, karena lelah akhirnya keguguran. Nah itu sayang sekali karena memang biasanya kembar itu diturunkan kan, karena om saya juga kembar, saya sendiri kembar, istri saya neneknya kembar juga, keponakannya dia kembar juga, jadi kuat sekali. Iya kuat sekali, jadi gennya ya kuat ya. Ya betul, akhirnya ya sudah, setelah itu berikutnya sudah nggak kembar lagi, ya udah mungkin belum takdirnya. Belum ya. Terus siapa yang menuruni bakatnya dari anak-anak ya Kak Seto? Siapa yang menurun bakat dari Kak Seto buat anak-anak ini? Iya, sebetulnya semua juga artinya senang anak-anak juga, karena ternyata saya lihat, saya dulu juga senang anak-anak mulai dari menyukai keponakan-keponakan. Saudara sepupu yang lebih muda juga saya selalu mendongeng, main sulap dan sebagainya. Nah, sekarang ini anak-anak saya yang pertama misalnya sudah membuka suatu biro jasa menghibur anak-anak kalau ada ulang tahun begitu, mungkin dengan kalau saya dulu main sulap nyanyi, kalau dia dengan mewarna muka anak dengan cat yang ramah kulit, cat yang bagus. Jadi semua mungkin ada yang kumis, ada yang gambar-gambar gitu kalau ulang tahun gitu. Itu untuk anak yang pertama. Kemudian yang disebutin namanya Kak Seto nggak apa-apa. Yang pertama Minu itu ya. Minu itu mengembangkan jasa di bidang kegiatan anak-anak, khususnya untuk menghibur anak-anak dengan memberikan warna-warna pada kulit dan tangannya diberi gambar, dan anak-anak senang sekali. Jadi kalau pulang, jadi yang hadir di ulang tahun itu dilukisin begitu pulang bisa ditunjukkan ke orang ayahnya, ini gambar tadi gitu. Jadi sesuatu yang membuat anak-anak senang. Kemudian yang terakhir juga mengajar. Dia senang tari, dia mengajar nari anak-anak, juga anak-anak marginal ya, anak jalanan. Oh, anak jalanan. Ya, supaya naluri seninya juga tumbuh begitu dengan secara sukarela. Itu yang terakhir ya. Yang kedua, ketiga. Yang kedua itu laki-laki, yang tiga perempuan ya. Dua laki-laki itu senang fotografi. Oh, fotografi ya. Ini yang agak benturan ya. Karena bakatnya Kak Seto kan nggak ada fotografi ya. Iya, sebetulnya ada, tapi amatiran lah gitu. Saya senang motret suatu koleksi foto kalau di luar negeri atau di Papua, di tempat itu saya selalu motret wajah anak-anak itu. Nah, saya koleksi. Tapi kalau dia benar-benar memperdalam, terus ya mungkin juga untuk iklan dan sebagainya. Dia juga senang sekali memfoto ekspresi dari anak-anak. Ya. Anak-anak itu. Jadi namanya siapa Kak Seto? Namanya Alden namanya. Alden ya, Minuk, Alden. Terus ketiga? Yang ketiga adalah Sasha. Ya, kalau Sasha ini salah satu juga yang ikut saya ini kan juga sebenarnya cinta alam juga kan.
Saya senang berkemah, terus naik gunung segala macam. Nah, Sasha ini namanya lengkapnya Shalomita ya, tapi Sasha ini juga senang sekali, bahkan ikut organisasi mahasiswa pecinta alam juga begitu. Gitu Kak Seto. Ya. Yang keempat namanya belum Kak Seto? Yang keempat namanya Dea. Dea ya, Dea, tuh sahabat Dea JCL Seto. ya. Jadi Kak Seto tuh punya satu jagoan, cuma satu ya Kak Seto. Satu Nah, aja. dia justru fotografer ya. Iya. Kak Seto ini kan udah mau terakhir nih. Iya. Apa yang akan disampaikan kepada anak-anak Indonesia setelah pandemi ini kelar, selesai? Iya, bagi adik-adik di seluruh pelosok tanah air, sekarang ini kita memang harus tahan diri, harus prihatin, tapi harus tetap jaga kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, nanti kalau sudah saatnya kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman, bersekolah dengan gembira, mohon juga tetap jaga kesehatan. Amin. Artinya jaga kesehatan, pengalaman ini menunjukkan bahwa kalau sampai kurang istirahat, kalau sampai juga kurang bergerak, ya, atau kurang asupan gizi yang baik, yang positif, itu juga bisa menjadi sakit. Jadi pengalaman ini mudah-mudahan jadi pembelajaran adik-adik dan tetap semangat untuk terus mewujudkan cita-cita masing-masing. Terus Kak Seto, ini yang terakhir. Tadi kan sudah membahas masalah Kak Seto suka menulis. Ya. Katanya bikin novel ya, sama cerita. Ya. Apa judulnya? Nah, novel saya itu kemarin saya hadiahkan untuk diri saya, pengabdian 44 tahun. Pengabdian saya. Pengabdian 44 tahun. Ya. Berarti tahun dari 78 ya? Kalau dari 70, 50. ini kan sekarang 50 tahun duluan ya. Yang 14 jadi 6 tahun yang lalu ya, tahun 2014 kemarin. Nah, itu judulnya karena saya kan merasa jadi anak jalanan segala macam gembel, tapi saya selalu konsisten pakai batik. Oke, jadi malu nih. Baju kumel segala macam. Pada saat itu, sekalipun nggak gembel pakai batik. Kayak mau kondangan aja, gitu. Teman-teman sesama gembel. Gitu juga bilang. Aduh. Terus, memang bajunya cuma ini kok, gitu. Ya udah kumel, udah kotor gitu, tapi tetap saya pakai itu terus. Nah, akhirnya saya beri istilahnya novelnya tentang saya sendiri. Tentang perjalanan saya sendiri. Nah, judulnya adalah Kakak Batik. Kakak Batik. Ya, karena dulu siapa tuh itu yang pakai baju batik? Ya, saya sering Kakak Batik. Ya, saya panggil itu. Di sini kan ada lagunya Kakak Batik. Iya, ada baju batik ya. Baju batik. Bila ku pakai bajuku yang batik, kata bu guru ku tambah menarik. Bila kau teman pakai baju batik, tampak lebih cantik. Gitu. Ayo adik, kakak, ibu, dan ayah, kita pakai batik bersama-sama. Ayo adik, kakak, ibu, dan ayah, kita bergaya bersama. Dan bergaya pakai batik. Pakai batik. Aduh, jadi malu nih Kak Seto. Kak Seto, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah bersama, sudah cerita-cerita banyak hal yang orang-orang luar nggak tahu, sahabat JCL nggak tahu, akhirnya jadi tahu. Iya, betul. Kak Seto, mohon pamit ya. Baik. Sahabat JCL, kita sudahi dulu jumpa kita. Saya Jose Coalinga. Kak Seto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.